Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Intan Rimasari di podcast Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Pemirsa, pernahkah Anda melakukan pemeriksaan medical check-up? Apa sih sebenarnya medical check-up itu? Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang medical check-up. Telah bersama dengan saya, Dr. Erika dan juga Bapak Otot Sudarmono yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Ya, langsung saja nih dok. Dokter kan sebagai salah satu dokter yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan di ruangan medical check-up di Rumah Sakit Advent ya dok. Jadi apa sih sebenarnya dok yang dimaksud dengan medical check-up? Jadi pemirsa, medical check-up itu adalah pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit lebih awal sehingga penanganannya lebih cepat dan tepat. Pemeriksaan medical check-up terdiri dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mengetahui nanti resiko penyakit. Oke, baik dok. Jadi pemeriksaan penunjang apa saja yang biasanya dilakukan untuk seseorang yang menjalani medical check-up? Kalau untuk pemeriksaan penunjang sendiri, Rumah Sakit Advent sudah cukup lengkap ya. Kita ada pemeriksaan radiologi, audiometri, spirometri, treadmill. Kita juga nanti bisa pemeriksaan lab itu juga kan banyak, ada pemeriksaan darah, ada pemeriksaan feses, stool, ada pemeriksaan HIV, HBsAg, hepatitis, seperti itu. Biasanya sih itu yang paling sering kita lakukan di sini. Iya. Terus biasanya dok, siapa aja sih orang-orang yang sebaiknya itu wajib melakukan medical check-up? Tentunya orang-orang yang memiliki resiko penyakit tertentu dan biasanya orang-orang dari usia di atas 50 tahun. Minimal itu medical check-up 1 tahun sekali. Oke, baik. Pemirsa, saat ini kita juga bersama dengan Bapak Otot Sudarmono. Beliau merupakan Kepala Unit dari Medical Check-up Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Nah Pak, boleh nggak Bapak jelaskan sedikit kira-kira pemeriksaan medical check-up di rumah sakit kita ini melayani apa aja ya Pak ya? Apakah mendukung dari program-program pemerintah untuk tenaga-tenaga kerja ke luar negeri atau seperti apa Pak? Oke, terima kasih pemirsa. Jadi Rumah Sakit Advent yang pada saat ini kita melakukan medical check-up ini salah satu produk unggulan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Tentu medical check-up ini kita lakukan untuk pasien-pasien masyarakat umum bisa melakukan medical check-up, perusahaan. Terlebih lagi tadi Bu Intan katakan dari program pemerintah. Tentu menjadi satu keunggulan Rumah Sakit Advent bahwa Rumah Sakit Advent ditunjuk dengan 3 kementerian khusus. Yaitu yang pertama dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi dokter-dokter pemeriksa Rumah Sakit Advent ini mempunyai lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu dokter PCK 3, pemeriksa ketenagakerjaan. Terlebih juga rumah sakit menjadi satu sarkes yang ditunjuk juga. Jadi bukan hanya dokternya aja, tapi rumah sakitnya ditunjuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk pemeriksa ketenagakerjaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Kementerian KP2MI. Nah, tadi Pak Intan sudah katakan seperti contohnya tadi pekerja migran. Nah, ini dari Menteri KP2MI. Kemana aja negara yang ditujukan? Tentu dari pemerintah, program pemerintah itu adalah G2G. Nah, G2G yang sekarang ini pemerintah itu adalah G2G ke negara Korea, G2G untuk Jerman. Nah, rencana lagi akan G2G lagi ke Timur Tengah dan juga ke USA. Itu yang dari program pemerintah. Tetapi juga ada program non pemerintah. Nah, program pemerintah itu seperti ke negara Malaysia. Nah, Malaysia itu menggunakan satu sistem seperti ini contohnya. Ini adalah sistem yang digunakan untuk pemeriksaan medical check-up untuk ke tenaga Malaysia. Jadi dia menggunakan sistem PBCMS dan juga SML Bastinet. Nah, pelaporannya dari dokter kami, dokter kita di rumah sakit itu langsung ke dokter Malaysia. Nah, itu seperti itu. Ada juga yang ke Singapura, Hong Kong, ya, ke Taiwan, ya, sampai juga ke negara Eropa.
Oke. Bisa juga ke Turki, Selandia Baru, dan lain sebagainya. Pemirsa, dari medical check-up yang kita sudah lakukan di Rumah Sakit Advent, ada satu pemeriksaan dari persyaratan untuk pekerja migran, yaitu pemeriksaan psikolog. Oke. Ya, nah, psikolog ini pun juga harus punya lisensi. Dia punya menjadi anggota HIMSI nasional, dan juga dia ditunjuk oleh Kementerian KP2MI. Jadi pemeriksaan untuk psikolog bagaimana PMI pekerja migran ini sebelum ke luar negeri dia sudah tahu psikolognya keadaan fisik, keadaan jiwanya dari PMI ini, bahwa dia sudah siap untuk bekerja ke luar negeri. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga dari Rumah Sakit AMIS ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, yaitu perhubungan laut. Jadi pelaut ya, di sini ada dua, yang pemeriksaan adalah bagian dek dan satu juga sebagai kapten, itu pemeriksaan juga di Rumah Sakit Advent. Nah, memang hal-hal ini itu penuh semuanya diketahui dan mempunyai regulasi sesuai dengan pemerintah. Ya, dalam hal ini adalah KP2MI, dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga dari Kementerian Perlaut. Ya, jadi kalau pelaut, dokter akan punya lisensi sebagai dokter pemeriksa kesehatan pelaut. Nah, di Rumah Sakit Advent, mereka punya 2 tahun sekali mereka mempunyai lisensi dari pemeriksaan kesehatan. Jadi dia punya ada sertifikat, ya, sertifikat dia harus ada lambang Garuda. Oke. Ini lambang Garuda, sertifikat yang digunakan pelaut. Nah, ini digunakan dengan waktu 2 tahun. Jadi 2 tahun dia sudah selesai dan dia akan lakukan lagi medical check-up berikutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Rumah Sakit Advent berhubungan dengan Kementerian Perhubungan. Demikian juga dengan pasien-pasien dari perusahaan. Tentu perusahaan ini ada 2 yang memberikan persyaratan dari sarana kesehatan untuk medical check-up. Yang pertama, mungkin dia tidak menggunakan dokter yang punya lisensi PJK 3. Hanya dokter Hiperkes, ya, punya tujuan dari Hiperkes, tetapi ada juga yang perusahaan yang punya ISO, audit ISO, dia harus menggunakan dokter yang punya lisensi PJK 3. Khusus di Rumah Sakit Advent, ya, kita punya 6 dokter PJK 3. Wah, luar biasa ya. 7. Kami sangat bisa melakukan pelayanan baik di dalam internal di rumah sakit, kita juga gunakan bisa ke outside, jadi keluar rumah sakit. Jadi semuanya tim kami harus punya lisensi sesuai dengan regulasi baik dari pemerintah juga regulasi dari perusahaan. Salah satu yang menjadi satu perusahaan adalah pada waktu mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawannya, tentu salah satu persyaratan adalah apakah Sarkes itu mempunyai sertifikat untuk PJK 3 dokternya. Terakhir, saudara-saudara, di Rumah Sakit Advent juga mempunyai lisensi dari ISO, ya. ISO yang sekarang ini kita gunakan yaitu ISO 9001/2015, khusus untuk tempat penunjang medis yang memang sudah punya ISO, yaitu ada 3 kami. Yaitu pertama adalah laboratorium, ya. Laboratorium, kedua laboratorium, dan yang ketiga adalah ruang medikasi pelayan mutu dari ruang medikasi tersebut. Demikian, Oke, jadi dari penjelasan yang Pak Otot berikan ini ya, kita bisa mengetahui ternyata pemeriksaan di rumah sakit kita ini sangat luas ya medical check-up-nya ya Pak ya. Dan banyak sekali sudah instansi perusahaan yang bekerja sama untuk melakukan medical check-up bagi karyawan maupun calon karyawan ya. Nah, yang terakhir nih Dok, yang tidak kalah penting nih, kan tidak semua orang yang ingin melakukan medical check-up itu bisa langsung datang. Ada beberapa pemeriksaan itu yang tentunya membutuhkan persiapan ya Dok. Jadi kira-kira apa sih pemeriksaan yang harus disiapkan sebelum datang ke medical check-up? Oke, kalau misalnya mau medical check-up, yang pertama disiapkan tuh harus mental ya, siap dulu. Jangan takut nanti misalnya ketahuan nih, nanti takut. Kadang orang tuh, saya nggak mau periksa Dok, takutnya nanti ketahuan ada penyakit. Justru kita tahu lebih dini, jadi kita bisa menangani lebih cepat dan tepat pula. Sekaranglah yang paling baik untuk mengetahui jika terjadi sesuatu. Jadi kita bisa, kalau misalnya ada risiko bisa kita cegah, kalau sudah terjadi bisa kita tangani lebih cepat,
bisa lebih dini, sehingga prognosis ke depannya itu akan tentunya lebih bagus. Nah, kalau untuk pemeriksaan-pemeriksaan yang butuh khusus seperti misalnya lab, itu kan kita harus puasa dulu. Puasa minimal 8 jam. Kenapa dok harus puasa? Karena itu nanti akan bias. Bias itu apa dok? Bias itu misalnya kayak gula darah. Itu kan gula darah banyak, ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa, ada gula darah sesudah 2 jam makan, seperti itu. Terus kolesterol juga seperti itu, ya. Terus asam urat dan lain-lain. Kalau kita nggak puasa gimana dok? Sebenarnya bukannya nggak boleh, boleh aja. Cuma nanti pemeriksaan hasil pemeriksaan itu akan mempengaruhi gitu. Jadi nggak akurat gitu. Jadi bisa bias. Misalnya, oh tadi habis makan nasi padang gitu kan, tiba-tiba habis periksa taunya kolesterol tinggi banget. Nah ternyata itu karena makanan yang baru dimakan gitu kan. Jadi itu supaya netral, jadi kita bisa lihat oh ini seperti ini hasilnya, sudah puasa ternyata gula darahnya memang tinggi. Jadi kita bisa sarankan kan untuk diet-diet tertentu kalau misalnya masih dalam batas yang oke, tapi kalau misalnya udah terlampau tinggi itu mungkin butuh kolaborasi dari dokter-dokter spesialis. Mungkin nanti kita akan konsulkan ke dokter penyakit dalam atau nanti kita konsulkan dietnya ke dokter gizi. Kita juga punya dokter-dokter tersebut di sini dan cukup lengkap. Jadi dari penjelasan yang sudah diberikan ini Pak, kira-kira ada nggak pesan yang ingin diberikan ke pemirsa terkait dengan pelayanan medical check-up di Rumah Sakit Advent? Mungkin dari dokter dulu. Untuk pemirsa semua yang nonton ini, jangan lupa medical check-up setahun sekali. Oke, kalau dari saya sebagai kepala unit medical check-up, tentu medical check-up ini adalah orang yang sehat. Ya, bukan orang sakit ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit itu kan gambarannya adalah orang sakit yang datang ke rumah sakit mencari kesembuhan. Nah, medical check-up ini adalah orang sehat yang dia datang ke rumah sakit kita untuk mengetahui kesehatan secara dini. Secara dini mengetahui kesehatan lebih baik. Betul. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya Pak ya. Oke, waduh terima kasih banyak ya dok. Ini sudah banyak sekali informasi yang dibagikan hari ini. Pak Otot juga terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu berbagi bersama dengan pemirsa hari ini. Dan pemirsa jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu sangat penting untuk kita lakukan. Untuk itu, lakukanlah medical check-up di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Sampai di sini podcast kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan kesehatan lainnya. Sampai jumpa.